Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, dikisahkan bahwa kaum Farisi dan Herodian bermaksud menjebak Yesus dengan bertanya apakah diperbolehkan membayar pajak atau tidak. Karena menurut mereka, jika Yesus mengatakan membayar, maka artinya ia akan kehilangan muka, karena sebagai Mesias mestinya dia tidak terikat oleh hukum bangsa asing. Juga dengan demikian ia dianggap turut mengokohkan imperialisme Romawi atas bangsa pilihan Allah, dan Yesus dianggap tidak berpihak kepada bangsanya sendiri. Sebaliknya, kalau Yesus menjawab tidak usah membayar pajak, maka kaum Herodian yang bersekutu dengan pimpinan Romawi mempunyai alasan untuk mempersalahkan Yesus, karena ia menentang bangsa Romawi. Namun, di luar perkiraan kedua kelompok itu, Yesus menjawab, bukan dia atau tidak. Jawab Yesus adalah, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perkataan Yesus ini, Yesus mau mengajarkan agar mereka memberikan kepada pemerintah sipil apa yang menjadi hak mereka, yaitu pajak dan ketaatan kepada hukum yang adil. Ketaatan kepada pemerintah sipil tidak untuk dipertentangkan dengan ketaatan kepada Allah. Namun demikian, penghormatan kepada pemerintah sipil tidaklah setara dengan penghormatan kepada Allah yang memiliki kuasa absolut atas hidup manusia. Sebagai warga negara, umat Kristiani wajib untuk memberikan kepada negara dukungan material maupun pelayanan yang disyaratkan untuk kepentingan bersama. Namun Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tugas kita sebagai umat Kristiani tidak terbatas hanya pada hal-hal itu saja, tetapi wajib memberikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Karena itulah yang menjadi akar dari keberadaan manusia di tengah pemerintahan. Manusia hidup, manusia mempunyai kapasitas untuk berelasi, manusia mempunyai kemampuan dari Allah untuk menata bangsanya. Maka manusia tidak sebatas wajib memberi hak Allah, tetapi harus mengindahkan hak Allah. Tidak ada diskusi, tidak ada alasan apapun bagi manusia menunda penghormatannya kepada Allah. Tidak ada alasan apapun menggeser hak Allah untuk disembah, untuk dipuji, dan untuk diagungkan gara-gara dunia politis, dunia pemerintahan, ataupun tugas yang berkaitan dengan tatanan dunia ini. Hidup agama, hidup kerohanian tidak mungkin dimanipulasi secara politis, dan agama tidak mungkin dicampur adukkan dengan politis atau bahkan dipertentangkan. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua berada di dalam tatanan pemerintahan dan di dalam tatanan agama. Kita adalah bagian dari keduanya. Perjuangan kita adalah bagaimana kita hidup sejahtera bersama saudaraku dalam menjalankan kewajiban kita bersama, baik aturan pemerintahan maupun rambu-rambu keagamaan kita yang tidak harus dipertentangkan. Kita bersyukur pada zaman pemerintahan Pak Jokowi, kita merasakan semakin menjadi bagian dari negara kita ini.
harapan kita, keberadaan agama-agama di Indonesia menjadi pendukung kebijakan pemerintah kita. Dan harapan kita, tatanan iman masing-masing agama menjadi bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Sebagai umat Katolik, kita bisa menimba ilham dari gerakan-gerakan yang baik dari gereja dan masyarakat sekarang ini di berbagai bidang. Salah satu fakta yang kita hadapi sekarang ini adalah masalah musibah COVID-19. Kita menentukan sikap dan kebijakan tinggal di rumah, tidak bekerja seperti biasa, tidak boleh berdoa bersama di dalam rumah-rumah ibadat, adalah atas ketaatan kita kepada gereja dan ketaatan kita kepada pemerintah. Memang bisa terjadi ketegangan di antara manusia mengikuti pemerintah atau mengikuti agama masing-masing. Dan kita menyaksikan betapa dampak dan konsekuensi yang besar dalam masa COVID-19 ini apabila ada orang yang mempertentangkan kebijakan kedua ini dan menomorsatukan kebijakan agama masing-masing. Walaupun tujuannya sama-sama mensejahterakan manusia, tetapi cara pandang yang berbeda, penafsiran yang tidak sama, boleh-boleh saja ada terjadi tarik ulur dan ketegangan. Seperti diskusi kita dalam banyak hal tentang doing dan being. Saudara-saudara terkasih, kita sedang mempersiapkan new normalisasi. Dihadapkan lagi kepada kita pada nilai kebijakan-kebijakan yang arif dan bijak dari pemerintah dan dari agama kita. Barangkali kita dicerahi oleh Rasul Petrus dalam bacaan pertama. Kita diingatkan supaya kita berusaha agar kita tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapan Allah. Rasul Petrus juga mengingatkan supaya kita jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Kita harus bertumbuh bersama dalam kasih karunia dan semakin mengenal kehendak Tuhan yang membawa keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati.